Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saya dan Anda yang sedang menonton video saya pada saat ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Fanya Rafabila Juliandra dari kelas 1B Ilmu Komunikasi dengan NIM 2101030141. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen karena telah mengajar saya dan teman-teman saya pada semester 1 ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas EKT 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan materi ini. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hubungan antara komunikasi interpersonal dalam keluarga dengan pemahaman moral pada remaja. Baik, kita bahas yuk. Yang pertama kita akan bahas latar belakangnya. Apa aja sih latar belakang dari hubungan komunikasi interpersonal dalam pemahaman moral pada remaja? Baik, yang pertama, masa remaja juga dikenal sebagai masa peralihan kebingungan dan pemberontakan karena merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Tingkat kenakalan remaja pada tahun 2006 merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 53,52% dibandingkan dengan kasus remaja lainnya. Masalah yang dialami oleh remaja tidak hanya disadari oleh remaja itu sendiri, tapi juga oleh orang tua dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos atau moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai dan tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral menurut Yusuf pada tahun 2006. Keluarga merupakan sistem sosial bagi anak, di mana ia mengalami pola disiplin dan tingkah laku aktif. Walaupun seorang anak telah mencapai masa remaja di mana keluarga tidak lagi merupakan pengaruh tunggal bagi perkembangan mereka, keluarga tetap merupakan dukungan yang paling utama diperlukan bagi perkembangan kepribadian remaja tersebut. Dengan demikian, peran orang tua sangatlah penting dan sangat dibutuhkan, terutama karena bertanggung jawab menciptakan sistem sosial yang baik dan sehat bagi perkembangan moral remaja tersebut. Lalu, dengan melakukan komunikasi interpersonal dengan baik dan menghasilkan umpan balik yang baik pula. Komunikasi interpersonal diperlukan untuk mengatur tata krama pergaulan manusia. Komunikasi interpersonal dalam keluarga sangat-sangatlah penting karena dengan adanya komunikasi interpersonal sesama anggota keluarga maka akan terdapat hubungan yang harmonis dan dapat diketahui apa yang diinginkan oleh salah satu keluarganya dengan keluarga yang lainnya, dengan sesama yang lainnya. Komunikasi interpersonal dalam keluarga yaitu hubungan timbal balik antara anggota keluarga untuk berbagai hal dan makna dalam keluarganya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dunia luar, untuk mengetahui sikap dan perilaku. Di antara faktor-faktor lingkungan, faktor keluarga adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemahaman moral remaja. Orang tua merupakan faktor primer bagi anak-anak. Yang pertama kali memperkenalkan anak pada hukum dan sistem sosial adalah orang tua. Maka orang tua merupakan faktor yang sangat penting dan dalam perkembangan pemahaman moral pada anak-anak. Lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi keefektifan komunikasi interpersonal. Di sini faktornya ada 3. Yang pertama itu ada keterbukaan, yang kedua ada empati, dan yang ketiga ada perilaku sportif. Apa sih keterbukaan itu? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas keterbukaan dulu. Sifat keterbukaan menunjukkan paling tidak 2 aspek tentang komunikasi interpersonal. Nah, aspek pertama yaitu bahwa kita harus terbuka pada orang yang berinteraksi dengan kita. Nah, dari sini orang lain akan mengetahui pendapat, pikiran, dan gagasan kita, sehingga komunikasi akan mudah dilakukan. Dan aspek kedua dari keterbukaan merupakan pada kemauan kita untuk memberikan tanggapan kepada orang lain dengan jujur dan terus terang segala sesuatu yang dikatakan, demikian sebaliknya. Lalu
yang kedua ada empati. Empati apa sih? Empati adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan dirinya sendiri atau peran atau posisi orang lain. Mungkin yang paling sulit dari faktor komunikasi adalah kemampuan untuk berempati terhadap pengalaman orang lain. Karena dalam empati, seorang tidak melakukan penilaian terhadap perilaku orang lain, tetapi sebaliknya harus mendapatkan pengetahuan, perasaan, kesukaan, nilai, sikap, dan perilaku orang lain. Nah, yang terakhir ada perilaku sportif. Apa sih perilaku sportif itu? Perilaku sportif itu komunikasi interpersonal akan efektif bila dalam diri seorang ada perilaku sportif. Artinya, seorang dalam menghadapi suatu masalah tidak bersifat bertahan atau defensif. Menurut Wijaya pada tahun 2000, keterbukaan dan empati tidak dapat berlangsung dalam suasana yang sportif. Lalu selanjutnya, dalam perkembangan kognitif pada usia 14-15 tahun, kebanyakan remaja sepenuhnya telah mencapai formal thinking atau yang memungkinkan pada remaja berpikir sistematis dan dapat menalarkan secara objektif pemikirannya sehingga ia dapat menerapkan prinsip umum pada situasi tertentu yang mereka hadapi. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan pemahaman moral. Di sini ada 6 tahapan pemahaman moral. Yang pertama, the morality of obedience. Yang kedua ada the morality of egoism and simple exchange. Yang ketiga ada the morality of interpersonal concordance. Yang keempat ada the morality of law and duty to social order. Yang kelima ada the morality of casus belli procedure. Dan yang terakhir ada the morality of non-arbitrary social corporation. Kita akan ngebahas ini satu-satu. Kita akan ngebahas yang pertama. Yang pertama itu ada the morality of obedience. Nah, ini itu perkata pada tahap ini di individu dipengaruhi oleh orang lain. Cara untuk dapat hidup bersama orang lain adalah dengan melakukan atau mematuhi aturan orang lain. Lalu yang kedua ada the morality of egoism and simple exchange. Pada tahap ini, individu akan menyadari bahwa tiap orang memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Kerjasama merupakan pertukaran kebaikan yang sederhana. Dan yang ketiga ada the morality of interpersonal concordance. Pada tahap ini, individu menyadari bahwa hubungan dengan individu lainnya tidak hanya membuat perjanjian jangka pendek, tetapi juga hubungan jangka panjang yang terdiri dari kesetiaan, rasa terima kasih, dan saling perhatian antara satu dan lainnya. Lalu yang keempat ada the morality of law and duty to social order. Hukum bersifat umum yang harus diketahui oleh setiap orang dalam masyarakat dan diaplikasikan pada setiap orang pula. Setiap orang diatur oleh hukum. Dan yang kelima ada the morality of casus belli procedure. Tahap ini ditandai dengan mekanisme politik atau pemilihan, polling, dan voting untuk membuat keputusan yang ditujukan untuk mencapai kesepakatan kelompok. Dan yang terakhir ada the morality of non-arbitrary social cooperation. Pada tahap ini menampilkan pandangan akan suatu masyarakat idealan yang menyeimbangkan antara beban dan keuntungan dalam hidup yang kooperatif dan yang mengoptimalkan kesejahteraan setiap individu. Lalu saya akan membahas rumusan masalahnya. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, pengenalan lingkungan pada masa remaja. Yang kedua, apa aja sih faktor-faktor penyebab kenakalan remaja, dan yang ketiga, apa aja pengaruh komunikasi dalam keluarga kepada remaja. Lalu di sini tujuan penelitiannya berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui lingkungan pergaulan pada remaja. Yang kedua, untuk memberikan pemahaman mengenai apa saja sih faktor dari pergaulan remaja kepada keluarga. Dan yang ketiga, untuk memberikan pemahaman bahwa pentingkah atau tidakkah, penting atau berpengaruhkah
komunikasi antara keluarga kepada lingkungan pada remaja. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.